Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tradisi unik Hari Raya Kurban di lereng Gunung Merbabu. Hewan kurban diarak keliling kampung oleh warga yang berkostum domba. Fenomena pemburu daging kurban di Kabupaten Tegal. Mereka rela antre dan berpindah-pindah masjid untuk berburu 1 kantong daging kurban. Seorang perempuan tersesat di tengah hutan Kedung Jati di Kabupaten Grobogan karena mengikuti aplikasi peta digital. Perayaan Idul Adha di lereng Gunung Merbabu, Boyolali terbilang unik. Sebelum menyembelih domba, warga mengarak hewan kurban tersebut keliling kampung dengan menggunakan kostum. Suasana yang cerah menambah sukacita perayaan Idul Adha di lereng Gunung Merbabu, Desa Urut Sewu, Ampel, Boyolali kemarin. Sejak pagi, warga yang memakai kostum domba bersiap mengarak hewan kurban yang akan disembelih. Domba yang ada di kandang dikeluarkan satu persatu. Domba diikat dan dibawa berkeliling. Satu warga membawa 1 ekor domba. Setelah berkeliling, ratusan hewan kurban dikumpulkan. Hewan-hewan ini kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada anak yatim piatu, penghafal Al-Quran dan masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu. Penyembelihan lebih dari 700 ekor hewan kurban ini melibatkan 250 orang khususnya Gen Z. Proses penyembelihan hingga pemotongan membutuhkan waktu 5 jam. Nah, keterlibatannya ini sangat antusias sekali ya anak-anak Gen Z karena ini pengalaman terbaru bagi mereka karena biasanya mereka hanya pegang laptop, pegang HP, tapi sekarang mereka bisa waktu teknisi untuk di kurban segala macam, bisa pemotongan, bisa pemegang hewan, sampai di pendistribusian. Jadi mereka sangat antusias dan sangat terlibat sekali untuk di kurban tahun sekarang. Jumlah hewan tahun ini adalah 763 ekor kurban. Jadi alhamdulillah sangat meningkat juga dari tahun kemarin. Domba dipilih sebagai hewan kurban karena memiliki harga yang ekonomis serta kualitas dagingnya yang tidak kalah dengan kambing. Terlebih di Desa Urut Sewu banyak peternak yang budidaya domba lokal, sehingga sekaligus memperkenalkan potensi tersebut. Distribusi daging kurban tidak hanya di wilayah Jawa Tengah saja, tetapi akan didistribusikan ke berbagai wilayah dengan sistem pengiriman daging beku. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sapi kurban berbobot 700 kg di Klaten terlepas dari ikatannya. Sapi sempat berontak sebelum akhirnya ditangkap kembali oleh anggota pemadam kebakaran. Petugas damkar mendapat tantangan baru. Kali ini mereka harus evakuasi sapi yang hendak dikurban dengan bobot 700 kg. Sapi peranakan ongole atau PO ini terlepas saat dikeluarkan dari kandang oleh pemiliknya. Sapi sedianya akan dibawa ke tempat penyembelihan kurban berontak, kemudian berlari ke ladang jagung di Desa Kerajaan, Kecamatan Jatinom, Klaten. Menurut dari pemilik, sapi itu terlepas ketika dikeluarkan dari kandang yang akan dibawa ke tempat penyembelihan. Terus sapi berontak akhirnya terlepas karena pemilik ketika membawa juga udah usia 60 tahun. Damkar mengerahkan 5 personel ke lokasi. Mereka menggunakan tali untuk menjerat sapi. Proses evakuasi pun menghabiskan waktu selama 1,5 jam. Tadi kita proses evakuasinya menggunakan sistem jerat, terus butuh waktu kurang lebih hampir 1,5 jam. Titik sapi ketika lepas kurang lebih hampir 50 meter. Terus setelah kita jerat itu langsung sama pemilik, kita serahkan ke pemilik. Setelah tertangkap, sapi PO lalu diserahkan kepada warga. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Fenomena pemburu daging kurban selalu muncul setiap hari raya Idul Adha. Mereka rela antre dan berdesakan untuk mendapatkan daging kurban. Para pemburu biasanya berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain memotong hewan kurban. Ratusan pemburu daging kurban menyerbu tempat pemotongan hewan kurban di kawasan perumahan Mejasem Barat, Kabupaten Tegal, Jumat siang. Mereka rela antre bahkan berdesakan sejak pagi agar bisa mendapatkan satu kantong daging kurban. Kehadiran pemburu daging kurban kerap merepotkan panitia karena mereka sulit diatur lantaran takut tidak mendapatkan bagian hewan kurban. Para pemburu ini datang dari berbagai tempat di Kabupaten Tegal. Mereka berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid lain yang memotong hewan kurban. Mereka biasa datang sendiri atau berkelompok. Hasil buruan biasanya digunakan untuk dikonsumsi sendiri. Udah dapat berapa bungkus? Baru ini. Baru satu. Emang tiap tahun selalu begini berburu? Tiap tahun. Kalau dibandingkan tahun kemarin gimana lebih? Lebih gampang tahun kemarin apa tahun ini? Lebih gampang tahun kemarin. Soalnya dapat kupon sih. Kemarin kupon. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak, jadi telat sih kesininya. Ini nanti dagingnya mau diapain, Mas? Ini ntar dimasak. Untuk berburu ini, daging kurban. Iya. Udah dapat berapa bungkus? Karena mau buat apa, Mbak? Ya, makan. Makan sendiri. Tiap tahun memang kayak gini? Tiap tahun memang seperti ini? Para pemburu ini mengaku perayaan kurban tahun ini tidak seramai tahun lalu karena jumlah hewan kurban di sejumlah masjid mulai menurun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Sapi kurban milik Presiden Prabowo yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang disembeli oleh petugas khusus dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Dispertadikap Kabupaten Semarang. Juru sembeli yang ditunjuk telah memiliki sertifikat halal dan melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Sapi jenis berangus warna hitam pekat dengan bobot 870 kg ini merupakan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto yang dibagikan kepada warga dusun Kalilateng Kulon, Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sapi disembelih pada Jumat pagi setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Penyembelihan dilakukan oleh petugas Dispertanikap Kabupaten Semarang. Juru sembelih yang ditunjuk telah memiliki sertifikat halal serta melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat. Dari tim memotong ini sesuai dengan ketentuan, ini adalah juru sembelih yang mempunyai sertifikat halal. Jadi memang beliau ini adalah salah satu petugas kami yang ada di FPH. Nah di sini beliau ini sudah mempunyai sertifikat halal. Selain itu, Dispertanikap Kabupaten Semarang juga bertugas mengawasi dan memantau kesehatan hewan kurban di 19 kecamatan. Ya, kami ada surat tugas khusus yaitu petugas medik dan paramedik yang ada di Dinas Pertanian, Perikanan, Pangan. Juga ada petugas penduduk lapangan yang tersebar di 19 kecamatan yang akan melakukan pemantauan hewan kurban. Daging kurban dibagikan kepada 400 keluarga yang merupakan warga dusun Kalilateng Barat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pembungkus daging kurban yang dibagikan untuk warga di Kabupaten Tegal dibuat ramah lingkungan. Wadah daging kurban tidak lagi menggunakan kantong plastik, melainkan daun jati dan daun pisang. Saat Hari Raya Idul Adha kemarin, tenaga kesehatan di Kabupaten Tegal membagikan daging kurban kepada masyarakat Desa Kertaharja. Menariknya, wadah yang mereka gunakan tidak menggunakan kantong plastik, melainkan daun jati dan daun pisang. Daging kurban yang sudah ditakar, dibungkus dengan daun tersebut dan diikat dengan kulit bambu. Wadah yang digunakan oleh tenaga kesehatan bukan tanpa alasan. Balutan daun pisang dan daun jati diklaim mampu menjaga kesegaran daging dan ramah lingkungan dibanding menggunakan wadah kantong plastik yang sulit terurai. Daging kurban yang telah dibungkus kemudian dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Senang bukan kepalang.
Itulah yang dirasakan warga ketika menerima daging kurban. Senang sekali kalau ada kegiatan kurban seperti ini. Bila perlu kan tiap tahun ada lah. Bagi warga yang kurang mampu kan sangat senang, berarti sangat membantu lah gitu maksudnya. Terus kayak seperti saya ini kan makasih ada beli daging aja kan itu boro-boro buat makan aja kan sulit gitu. Pembagian daging kurban ini sekaligus sebagai bakti sosial tenaga kesehatan untuk membantu warga yang kurang mampu. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Waalaikumsalam.